الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى يخصفان عليهما من ورق الجنة وآدم فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة وشد وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى
يمشون في مساكنهم لهول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وبارك على محمد. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Bapak Ibu sekalian dan menempatkannya di tempat yang paling mulia nanti di sisinya. Sekarang kita masuk di surat yang ke-20, surat Thaha, turun di Mekah. Ini nomor urutnya nomor 20, surat Thaha turun di Mekah. Karena turun di Mekah disebut surat Makkiyah. Jumlah total ayat 135 ayat. Dan terakhir kita sudah sampai di ayat 120. 121 nanti kita teruskan sampai 130. Di 120 Allah berbicara 120 dan sebelumnya Allah berbicara tentang Adam alaihissalatu wassalam yang kepadanya Allah minta seluruh malaikat untuk sujud kepadanya, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Iblis disebut dengan aba, dia enggan, tidak ingin sujud kepadanya. Lalu kemudian iblislah yang kemudian mempengaruhi Adam yang lain, mempengaruhi manusia yang lain dengan cara membisik-bisikkan. Kata membisik-bisikkan membuat was-was. Membuat was-was artinya keluar dari keadaan yakini menjadi ragu. Karena begitu dia was-was namanya ragu. Jadi syaitan membuat manusia ragu. Dalam keraguan itulah mereka nanti bisa ditarik untuk menjalankan agenda-agenda iblis atau agenda-agenda syaitan dan meninggalkan agenda-agenda Allah yang dititipkan kepadanya melalui fitrahnya. Inilah yang terjadi pada umat Nabi Musa setelah Nabi Musa pergi ke Tur Sina. Iblis datang membuat mereka was-was sehingga kemudian mereka meninggalkan Harun. Harun dan Samiri sama-sama Adam. Sebagaimana juga Musa dan Fir'aun adalah sama-sama Adam. Cuma satu Adam yang berdosa, yang memakan buah khuldi atau pohon khuldi, syajaratul khuld, dan satunya lagi Adam yang tetap mempertahankan kesuciannya. Jadi semuanya disebut dengan Adam karena Adam adalah identitas manusia secara keseluruhan. Adam adalah nama generik namanya, nama umum. Jadi ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, sama-sama ibnu Adam, sama-sama Bani Adam. Nabi Ibrahim adalah Adam, Namrud juga adalah Adam. Bedanya adalah Ibrahim adalah Adam yang mempertahankan kesuciannya, namanya maksum, sedangkan Namrud adalah Adam yang nasia, lupa,
melaksanakan perjanjiannya di alam rahim, alam rohani. Maka ketika syaitan membuat was-was manusia, maka kemudian syaitan menjalankan rencana-rencananya. Qala, berkata syaitan, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Penginkah kamu saya tunjukkan kepada satu jenis pohon. Syajarah itu pohon. Yang kalau kau makan, kamu akan kekal. Namanya syajaratul khuldi. Khuld itu artinya kekal. Ingat kata-kata khalidina fiha. Wa mulkin la yabla. Dan kamu akan mendapatkan kerajaan, kekuasaan la yabla, yang tidak akan binasa, yang kekal selama-lamanya. Jadi pohon itu adalah pohon kekekalan, lalu kemudian kerajaan itu disebut dengan kerajaan yang tidak akan mendatangkan kebinasaan. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 121. Jadi ilustrasi ini adalah ilustrasi gabungan antara Islami dan Kristiani. Kenapa? Karena kalau versi Kristiani itu buah, ya, bahkan disebut dengan apel, ya, buah apel. Jadi makanya nanti ketika Adam memakan, lalu kemudian tersangkut di tenggorokannya, namanya Adam's apple. Ya. Makanya itu disebut dengan Adam's apple, buah jakun. Tapi di mana Islamnya ini? Adamnya pakai jilbab, ya, Hawanya juga Adamnya pakai kayak tawaf, ihram, sedangkan Adamnya pakai jilbab. Kalau kita lihat gambar-gambar yang saudara-saudara kita yang Kristiani itu lebih agak-agak terbuka perempuannya. Jadi ini kalau lihat jilbabnya jilbab Islam. Nah, tetapi di mana letak cerita Kristianinya itu apel, buah. Padahal yang dibicarakan kan syajarah, pohon. Tidak ada satu ayat yang berbicara tentang buah. Yang berbicara adalah pohon. Kenapa? Karena tidak ada buah kalau tidak ada pohonnya. Dengan demikian, Islam berbicara pada hal yang paling mendasar, yaitu pohon. Karena tidak ada buah kalau tidak ada pohonnya. Pohon adalah sebab, buah adalah akibat. Allah, Islam berbicara tentang sebab. Kita lihat ayat 121. Nah, setelah tadi mendapatkan godaan-godaan, was-was dari syaitan, dari iblis, fa'akala. Perhatikan jemaah sekalian, ayat ini fa'akala, keduanya memakan. Ya. Ini kata-kata keduanya memakan. Jadi bukan fa'akalat. Ya, kalau versi yang biasa kita dengarkan fa'akalat. Tiba-tiba Hawa memakan, makannya langsung dua. Setelah merasa enak, dipengaruhi suaminya. Suaminya makan satu. Ya, sehingga kemudian katanya perempuan makan dua, terus kemudian laki-laki makan satu yang jadi jakunnya. Pada saat dia akan telan, tiba-tiba datang Allah, kenapa kamu melanggar perintahku? Berhenti di situ, buah jakun, kata ceritanya. Nah, di sini kita lihat bahwa kedua-duanya makan. Akala mat ini menunjukkan dua. Ya, namanya menunjukkan dua. Fa'akala, maka keduanya memakan. Minha, daripada pohon itu. Jadi minha itu menunjukkan dari pohon itu. Dari mana? Syajaratul khuldi tadi. Min syajaratil khuldi. Ya, syajarah itu adalah bentuk perempuan, ada tak marbutanya, maka kata gantinya adalah hak. Ya, fa'akala, maka dia keduanya memakan dari pohon itu. Ya. Fabadat lahuma, maka nampaklah bagi keduanya. Fabadat lahuma, bagi keduanya, sawatuhuma. Jemaah sekalian, terjemahan yang beredar, yaitu aurat keduanya, lalu kemudian mohon maaf, terkadang membawa orang berimajinasi tidak bagus. Ya, dan itu juga yang kita lihat di dalam cerita-cerita saudara kita yang Kristiani, cenderung Adam dan Hawa itu tidak berpakaian. Padahal kalau kita lihat sawatuhuma di sini secara harafiah dari kata sayiat, keburukan. Ini sawat itu dari kata keburukan. Sawat, sayiat itu sama asal katanya. Ya, jadi hal-hal yang buruk itu adalah sayiat namanya. Dalam Al-Quran dikatakan ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang terjadi pada diri kamu dalam bentuk yang baik, hasanah, maka famin Allah, dari Allah. Kenapa? Karena semua yang baik pasti dari Allah sumbernya. Sebaliknya wa ma asabaka min sayyi'atin, apa saja yang terjadi pada diri kamu dalam bentuk buruk,
maka itu adalah min nafsik, dari diri kamu sendiri. Karena tidak pantas mengalamatkan keburukan kepada Allah. Jadi kita artikan sauat di sini lebih kepada keburukan. Jadi pada saat mereka melanggar, pelanggaran itu adalah sebab awal dari terjadinya perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Semua perbuatan buruk yang lain bermula dari ketika memakan pohon itu. Pohon itu apa? Pohon itu adalah pohon keakuan yang lepas daripada akunya Allah. Jadi itu adalah pohon ego. Dan pohon itulah yang melahirkan Fir'aun. Pohon itulah yang melahirkan Namrud. Pohon itulah yang melahirkan Abu Jahal, Abu Lahab yang disebutkan dalam Al-Quran. Pohon itu yang melahirkan orang-orang yang dengan gampang menumpahkan darah orang lain. Jadi kesimpulannya, begitu memahami dari pohon itu, kemudian tenggelam di dalam egonya, menjadi individualistik dan egoistik, maka pada saat itu menjadi awal dari semua bentuk kejahatan dan perbuatan buruk. Ya, coba kita lihat juga sekalian. Jadi di sini adalah perbuatan buruk, dan perbuatan buruk memang bisa disebut dengan sesuatu yang disebut aurat. Kenapa? Tidak ada yang mengetahui perbuatan buruknya. Orang melakukan perbuatan buruk tapi tidak mau disebut itu buruk. Ya. Dia menyembunyikannya, atau paling tidak dia akan membuat argumentasi palsu bahwa itu bukan keburukan. Jadi jemaah sekalian, yang lebih tepat di sini adalah keburukan, sayiat, sawatuhuma. Nah, tetapi jemaah sekalian, apakah orang yang mengaktualkan perbuatan buruk pada dirinya, lantas sudah tidak ada tempat baginya untuk kembali kepada Allah? Jawabannya tentu masih ada. Nah, tetapi ada kecenderungan perbuatan buruk yang paling buruk adalah ketika ditutupi keburukan itu dengan pakaian-pakaian agama. Lahirlah namanya terminologi munafik, nifak, yaitu di dalamnya sebetulnya adalah keburukan, tapi dia tutup dengan warakil jannah, yaitu daun-daun sorga. Ya, kalau kita lihat itu sepertinya daun sorga yang islami, tapi di dalamnya adalah buruk. Maka dikatakan keburukan berikutnya ini keburukan pertama. Keburukan pertama terjadi satu, pada saat dia mulai goyah. Goyah dari mana? Goyah dari dasar-dasar kebenaran yang sudah ada tersimpan kuat di dalam lapisan-lapisan fitrah manusia yang terangkat dengan menggunakan akal pikiran. Ketika kemudian datang pengaruh-pengaruh itu bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk WA yang tidak jelas sumbernya, atau WA WhatsApp yang sumbernya tetapi salah, atau sumbernya ada tetapi dicatut, mengambil saja nama orang, mengalamatkan kepada orang-orang terkenal tertentu padahal bukan dari dia. Sering sekali seperti itu. Ya. Maka kemudian setelah mulai ragu, setelah terpengaruh, kemudian mulai tidak lagi berpijak pada kebenaran yang tersimpan rapi di dalam fitrahnya, maka kemudian mulailah tahap yang kedua, yaitu mulai makan pohon itu. Sudah mulai mendekat pohon itu dan kemudian memakan dari pohon itu. Nah, setelah memakan dari pohon itu keburukan, maka seperti pembahasan kita di pagi kalau tidak salah, bahwa begitu keburukan sudah masuk dalam pikiran kita, tahap berikutnya adalah perbuatan. Perbuatan itulah disebut dengan sayiat. Tidak bisa dikatakan sayiat sebelum menjadi perbuatan, menjadi amal. Kalau kita berpikir mencuri, itu belum pencurian namanya, baru pikiran buruk. Kapan disebut pencuri? Ketika sudah ada korbannya, sudah ada aksinya, sudah ada actionnya, sudah ada tindakannya, sudah ada amalnya, sudah ada pelaku dan sudah ada korbannya. Nah, itu baru disebut dengan pencurian. Pada saat menjadi pencurian, namanya sawatuhuma, menjadilah perbuatan buruk namanya. Jadi perbuatan buruk ini adalah rangkaian daripada memakan dari pohon yang buruk. Dan makan dari pohon yang buruk bermula dari pikiran yang salah. Pikiran yang salah bukan dari luar. Namanya bisikan, waswasa. Kalau bisikan yang benar itu wahyu namanya. Tapi kalau bisikan buruk namanya waswasa. Jadi ingat, auha, wahyu juga itu bahasa Arabnya adalah bisikan. Tetapi kalau bisikan yang buruk namanya waswasa, pawaswasa. Jadi ada auha, ada waswasa. Nah, setelah mereka melakukan perbuatan buruk, jadi ini sudah aktual. Jadi di sini sudah menjadi perbuatan buruk di sini. Ya.
Setelah menjadi perbuatan buruk, maka mereka mencoba menutupi keburukannya itu supaya dipercaya tetap, maka ditutupinya dengan daun-daun sorga. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannati. Wa tafiqa, maka keduanya memulai usaha. Usaha apa? Usaha dalam tanda petik keagamaan. Yakhsifani, menutupi. Keduanya melakukan perbuatan menutupi, laki ataupun perempuan. Alaihima, atas keduanya itu keburukan mereka. Jadi keburukan tetap ada, tetapi supaya tidak kelihatan, ditutupi dengan warakil jannah, dengan daun-daun sorga. Apa namanya daun-daun sorga? Warakil jannah. Secara harafiah, warak itu daun, bisa juga bermakna kertas, warak. Al-Quran ditulis di kertas, warak juga namanya. Maka mencoba menutupi dengan misalnya bahasa-bahasa kitab suci. Mencoba menutupinya saya dengan pakaian-pakaian keagamaan. Nah, maka kemudian orang percaya. Contohnya yang paling gampang baru kita jelaskan, yaitu Samiri. Samiri itu menggunakan kata athari rasul, yaitu sunnah rasul. Ya. Membungkus kegiatannya dengan sunnah rasul, dengan athari rasul. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu adalah materialisme sejati. Di dalamnya adalah egoisme dan individualisme sejati. Yaitu hanya ingin hidup dan tidak ingin membuat orang lain hidup. Mereka coba menutupi dirinya dengan warakil jannah. Begitulah yang terjadi pada Samiri. Wa asa Adamu rabbahu fagawa. Sehingga kemudian Adam yang seperti ini, ingat, ini Adam seperti ini. Jadi ingat, tidak semua Adam. Adam yang seperti ini durhaka. Jadi setelah mengaktualkan perbuatan buruknya, dan perbuatan buruk paling buruk adalah ketika keburukan ditutup dengan daun-daun sorga, maka pada saat itu terjadilah, setelah melewati tahapan-tahapan ini, asa, terjadilah namanya kedurhakaan. Jadi adalah asa, durhaka, maksiat. Maksiat itu dari kata asa. Siapa melakukannya? Adam. Siapa Adam? Ya manusia. Ya, yang tadi nasia. Dia mulai durhaka kepada siapa? Kepada Tuhannya. Fagawa, maka kemudian dia sesat. Ya. Maka dia sesat. Adama wagawa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau dia Adam yang suci tidak mungkin melakukan ini. Ya, mungkin. Makanya tadi pagi kita jawab pertanyaan Pak Suwandi bahwa Adam itu dua macam. Iya. Fir'aun Adam juga, Musa Adam juga. Secara nama generik. Nama apa? Nama jenis. Sama misalnya dengan sapi, kambing, domba kan sama-sama hewan namanya. Ya. Nah, ini semuanya adalah namanya Adam. Begitu juga Harun Adam, Samiri juga Adam. Ya. Abu Lahab juga Adam, Muhammad bin Abdullah juga Adam. Ya. Nah, tetapi Adam yang suci tidak mungkin melakukan ini. Mana contohnya? Mari kita lihat surat An-Najm. Ya. Kita lihat surat An-Najm, ya, surat 53. Jadi kita sudah bahas ini waktu membahas kata hawa. Ya. Wan najmi iza hawa. Nah, kita lihat. Ma dhalla sahibukum. Siapakah sahibukum di sini? Sahibukum di sini adalah Muhammad bin Abdullah. Ya. Sahibukum di sini adalah Muhammad, Nabi Muhammad bin Abdullah. Ya, bin Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah disebut dengan sahibukum. Nah, kita lihat. Sahibukum Muhammad itu ma dhalla wa ma gawa. Tidak gawa. Ya. Kita lihat di sini dia tidak gawa. Ya, ini gawa. Sama kan tadi tulisannya Bapak sekalian. Ya. Gawa ini sama tadi. Nah, kalau di sini sebutkan kan gawa. Ini coba lihat. Gawa. Sedangkan di sini sebutkan ma gawa, tidak gawa. Berarti kan kelihatan bahwa Adam dua macam. Adam yang gawa dan Adam yang ma gawa. Adam yang apa namanya? Yang benar dan Adam yang ma dhalla, yang tidak sesat. Ya. Jadi Adam yang dhalla dan Adam yang ma dhalla. Jadi ada dua Adam. Adam yang dhalla, Adam yang gawa, dan Adam yang ma dhalla wa ma gawa. Tidak sesat dan tidak mungkin keliru. Ya.
Siapakah itu sahibukum? Contohnya Muhammad bin Abdullah, yaitu manusia suci. Ya, jadi sekarang clear bahwa Adam dua macam. Ya, manusia dua macam. Makanya seluruh manusia disebut dengan Adam. Namanya bapak Adamnya adalah yang pertama. Maka disebutkan wa asara Adamu rabbahu fagawa. Jadi dua di sini yaitu asa, durhaka, di ayat tadi dhalla, terus yang kedua adalah gawa. Ya, jadi dua di sini. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Durhaka dan sesat. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempertahankan kesuciannya. 122. Jadi sekalian, nah ini disebutkan doa Nabi Adam. Kita sebut saja doa Adam ya, doa Adam. Karena tidak ada juga kata Nabi di sana, doa Adam. Jadi doanya Adam, bukan Nabi Adam. Nah, sekarang kita katakan tadi, apakah kalau sudah terlanjur berdosa tidak bisa kembali lagi ke sorga seperti semula? Jawabannya bisa. Ya, yang penting bertaubat. Nah, di sini diajarkan kalimat pertaubatan. Pertaubatan adalah mengakui kesalahan, baru meminta kepada Allah terlibat di dalam mengampuni dan mengasihi, agar tidak masuk dalam kategori orang yang merugi. Doanya adalah Rabbana. Ini kita dapatkan ayat ini di dalam surat Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini juga mewakili pertanyaan Ibu Ica kemarin, kenapa menggunakan kata kami dalam doa. Itu tadi. Kita melibatkan. Semoga semua manusia ikut dalam doa kita, agar mereka juga mengakui bahwa mereka masih zalim. Apa artinya zalim? Tadi, memakan dari pohon yang terlarang. Kemudian melakukan perbuatan sayiat. Yang ketiga, terkadang bahkan juga menutupi perbuatan buruknya dengan bahasa-bahasa Islami. Pakaian-pakaian Islami. Secara zahir kelihatan Islami, padahal dalam dirinya pikirannya adalah sayiat. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana. Jadi artinya apa menzalimi diri kami di sini? Yaitu makan dari pohon yang dilarang Tuhan. Yaitu kalau bahasa masyarakatnya, ikut kepada Samiri. Padahal pohon yang harus diikuti adalah pohonnya Musa, yang salah satu cabangnya adalah Harun. Tapi setelah Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina, mereka pindah pohon kepada Samiri. Perpindahan pohon dari Musa ke Samiri adalah sebuah perbuatan zalim. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri jiwa kami. Dan karena kami telah zalim, satu-satunya pintu untuk kembali kepada yang benar adalah melalui pintu-Mu ya Allah. Maka wa illam taghfir lana, jika bukan Engkau Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami. Wa illam taghfir lana, jika bukan Engkau Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami. Wa tarhamna, dan jika bukan Engkau yang merahmati, mengasihi kami. Illam taghfir lana, jadi ampunan-Mu Tuhan. Setelah ampunan apa? Kasih-Mu kepada kami. Jika bukan ampunan-Mu kepada kami, jika bukan karena kasih sayang-Mu kepada kami, lanakunanna, niscaya, pasti kami akan masuk ke dalam golongan minal khasirin, orang yang merugi. Maka kemudian kita lihat summa jtabahu rabbuhu. Setelah kemudian kemudian berdoa seperti itu, kita bisa pindah. Nah, kita bisa pindah. Pindah kemana? Pindah ke dalam buahnya, pohonnya Adam yang suci. Pohonnya Nabi Idris. Pohonnya Nabi Nuh. Pohonnya Nabi Hud. Pohonnya Nabi Saleh. Pohonnya Nabi Ibrahim. Dan seterusnya ke bawah. Pohonnya Nabi Musa dalam kaitan cerita kita. Dan terakhir, pohonnya Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah pindah pohon di situ, maka termasuklah pohon yang terpilih. Di dalam juga termasuk pilihan. Bani Israel pada saat ikut Nabi Musa disebut terpilih. Kenapa? Karena dia ikut Nabi Musa. Terpilih untuk apa? Untuk diselamatkan. Sebaliknya yang ikut kepada Fir'aun
tenggelam karena tidak ikut pada pohon yang terpilih. Ikut kepada Fir'aun, pohon yang dilarang untuk ikut padanya. Summa jtabahu. Kemudian kali memilih, Tuhannya memilih dia. Fataba alaihi. Jadi kata-kata memilih dia di sini diterima taubatnya. Ya. Jadi diterima taubatnya. Tapi menggunakan kata ijtaba, dari kata ijtaba itu mujtaba, artinya disebut taubat itu apabila pindah ke pohon yang lain, pohon yang benar. Maka menggunakan kata-kata ijtabahu rabbuhu. Barulah fataba alaihi, Allah menerima taubat atasnya, wahada, dan baru kemudian memandu yang bersangkutan melalui nabi dan rasul yang pohonnya ditempati di bawahnya itu bernaung. Jelas sekalian, ketika orang tidak berada di pohon itu, yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin yang seharusnya syai'at membungkus dirinya dengan agama itu justru hanya akan membawa pertumpahan darah. Hanya membawa pertumpahan darah. Saya kira jemaah sekalian, di masyarakat kita ada epos peperangan yang dibicarakan. Itu namanya Perang Mahabharata. Ya, ini adalah background Perang Mahabharata. Dan jemaah sekalian, sebagai setiap orang kemudian mulai meninggalkan apa yang dititahkan nabinya, maka akan terjadi seperti itu. Ya. Lihatlah jemaah sekalian berbahagia, baru beberapa tahun Nabi kita wafat sudah terjadi perang besar. Dan korbannya puluhan ribu orang. Dan kebanyakan orang Islam. Bahkan berstatus sebagai sahabat Nabi. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Nahrawan. Bahkan setelah itu kemudian ada perang Karbala. Korbannya luar biasa banyaknya. Apa sebabnya sebetulnya? Karena itu tadi. Kita tiba-tiba dibuat was-was oleh iblis atau syaitan. Maka itu sebabnya jemaah sekalian, begitu tadi melakukan pelanggaran, Adam yang pertama, Adam yang kedua tadi ini, Adam yang melakukan pelanggaran, kita sebut Adam pertama adalah Adam yang suci, Adam yang kedua melakukan pelanggaran. Tatkala Adam yang melakukan pelanggaran ini, maka kemudian Allah berfirman, qala kepadanya, ihbita minha. Kenapa menggunakan kata turunlah kalian berdua? Ihbita ini matnya ini dua. Kenapa? Karena tidak melihat laki atau perempuan. Laki atau perempuan sama saja. Qala ihbita, Allah berfirman, kalian berdua turun minha daripadanya. Jami'ah semuanya. Jadi semua yang sepaham dengan dia turun dari sorga, keluar ya dari sorga. Kalau mau kembali ke sana, baca tadi doa sebelumnya dan harus taubat. Baca doa Rabbana zalamna anfusana. Dan itu ada di surat Al-A'raf. Maka kalian turunlah berdua daripada sorga itu. Dan ingat, begitu keluar kalian dari sorga, atau begitu kalian keluar dari pohon asli, pohon suci, dan kemudian kalian pindah kepada pohon yang buruk, pohon yang terlarang, pohon yang buahnya pahit dan berduri, maka ba'dukum li ba'din adu. Maka sebagian kalian terhadap sebagian lain menjadi aduh, musuh-musuhan. Jadi musuh-musuhan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, pohon itu dua macam. Ya. Kan tadi kita lihat sebelumnya ada larangan mendekati pohon kan? Ya, kita lihat tadi sebelumnya. Ini syajarah. Ya. Kita lihat ayat 30-nya, ayat 120-nya maksudnya. Ya, ini. Menggunakan kata-kata syajarah. Ya, ini syajarah. Syajarah itu artinya pohon. Ya. Siapa yang menyebutnya khuld? Ya, iblis. Yang menyebutnya syaitan ini. Jadi bukan Allah yang menyebutnya syajaratul khuld. Ini pembalikan. Aslinya ini adalah syajaratul sayyat. Ya, pohon yang buruk tadi itu. Yang kalau dimakan, kita akan melakukan keburukan. Tetapi oleh syaitan disebut syajaratul khuldi. Jadi yang menyebut kata-kata ini adalah syaitan, bukan Allah. Buah khuldi namanya. Atau pohon khuldi. Pohon khuldi ini adalah sebutan yang diberikan oleh syaitan. Agar kita ingin kekal di dalamnya. Contohnya, kalau kita sudah menganggap dunia ini adalah seakan-akan mengekalkan kita, nah kita sudah terperdaya oleh syajaratul khuldi. Ingat, kata-kata khuld nanti kita lihat di beberapa ayat. Yang pertama kita lihat dulu jemaah sekalian berbahagia, bahwa syajarah ini dua macam. Kita sudah lewati sebelumnya di surat Ibrahim. Ya. Surat Ibrahim, surat 14. Ayatnya 24. Ya.
Ini surat Ibrahim, surat 14. Ya. Surat 14, ini ayat 24 dan seterusnya. Allah berfirman, alam tara, apakah engkau belum melihat? Kaifa, bagaimana daraballah. Allah membuat masalah perumpamaan. Perumpamaan tentang Nabi dan musuh Nabi. Dengan apa? Dengan kalimatan thayyibatan. Kalimatan thayyibatan berarti kan manusia suci. Ingat kalimat sebelumnya adalah orang ya. Kita sudah bahas. Bapak Ibu yang baru ikut, kalimat itu sebelumnya adalah manusia. Kalau dikatakan kalimatan thayyibatan itu berarti manusia suci, ya. Ini adalah kalimatan thayyibatan. Kalimat yang suci. Kata Allah dalam perumpamaan ini, kalimat suci atau manusia suci itu, kenapa disebut manusia kalimat suci? Karena dirinya adalah merupakan firman Allah. Seluruh kitab suci adalah dirinya. Dirinya adalah kitab suci. Makanya dengan kalimat thayyibah. Seperti apa? Kasyajaratin thayyibatin. Seperti pohon yang suci juga nih. Lihat ini kata-kata nih, ya. Lihat syajaratin ini syajarah. Ya. Nah, ini dia syajarah. Sama tadi di sini coba lihat. Ya, syajarah tadi di sini, syajarah. Sama persis, ya. Jadi kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin. Satu. Yang kedua, ya, ini di bawah. Ayat 26. Ya. Kalimatin khabisatin. Manusia buruk, ini seperti Adam yang buruk. Jadi kalimatin, ya ini kita kasih warna merah. Kalimatin khabisatin. Berarti yang bersangkutan juga orang yang buruk. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya hal-hal yang buruk, kejahatan. Perumpamaannya apa? Kasyajaratin khabisatin. Perumpamaannya adalah seperti, ya ini syajaratin khabisatin, ya. Syajaratin khabisatin. Jadi satu adalah syajaratin thayyibatin, ini tadi di atas, syajaratin thayyibatin. Yang satunya lagi adalah syajaratin khabisatin. Khabisah itu buruk. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi tadi tentang syajaratul khuld di sini tadinya. Ya. Syajaratul khuld. Nah, kita lihat bahwa ini adalah misalnya dunia. Ya. Kita lihat misalnya di dalam surat ini. Surat ini surat pendek dan Bapak Ibu sekalian sejatinya pasti hafal semua ayat ini. Ya. Al-Humazah. Ya, Al-Humazah itu adalah surat pendek. Kita lihat ayatnya di sini. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi, jadi celakalah orang yang kerjanya mengumpat dan mencelah. Celakalah neraka wailah bagi orang yang kerjanya mengumpat dan mencelah. Apa yang menyebabkan orang mengumpat dan mencelah? Yaitu syajaratin khabisatin. Karena dia bernaung atau berwilayah di bawah pohon yang buruk. Ya. Bagaimana penjelasannya? Alladzi jama'a malan wa addada. Mereka itu kerjanya mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Ya. Bukan berarti dilarang mengumpulkan harta benda dan menghitungnya. Kalau ada harta pasti dihitung. Tapi yang mau disebutkan di sini ini di bawah ini nomor 3. Jadi bukan ini dilarang, tetapi ini. Yaitu orang yang kerjanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kenapa? Yahsabu. Karena yang bersangkutan telah menganggap bahwa sungguhnya malah harta bendanya akhlada. Ini akhlada dari kata khuld, mengekalkannya. Ingat, lihat ini kata akhlada. Jadi di sini kita lihat kata khuld ya ini. Ya. Jadi menganggap harta bendanya itu adalah akhlada. Ya. Ya, ini kata kuncinya ada pada ya kata khuld ini. Ya. Khuld itu artinya kekal. Jadi mereka berpikir bahwa harta bendanya itu menjadikannya dia kekal. Apa itu harta benda? Kan materi, benda, dunia, kekal. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat siapa yang dimaksud dengan syajaratil khuld di situ. Ya. Kita tadi sudah sampai di sini. Ya. Jadi Allah mengatakan,
kepada Adam dan Hawa, ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din aduh. Maka kalian kalau berada di bawah pohon buruk itu pasti musuh-musuhan. Fa imma ya'tiyannakum min huda, tetapi apabila kalian ingin bertobat, caranya ialah kamu harus ikut kepada huda petunjuk. Apabila datang fa imma, maka tatkala ya'tiyannakum, kami kata Tuhan memberikan kepada kalian, datang kepada kalian minni daripadaku. Minni daripadaku. Apa yaitu huda? Apa itu huda? Petunjuk. Petunjuk apa? Al-Quran. Apakah Al-Quran langsung tertulis? Tidak. Berarti yang dimaksud apa? Orang. Kalimat tadi. Jadi apabila datang kepada kalian dariku manusia suci yang datang memberikan hudan petunjuk kepada kalian, yang kalau dia ucapkan menjadilah kitab suci, maka famanittaba'a hudaya, maka ada jaminan siapa saja yang mengikuti petunjukku, hudaya, fala yadil wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat lagi dan tidak akan celaka. Kamu ikuti manusia petunjuk itu. Siapa manusia petunjuk itu? Adam yang suci. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa, dia tidak akan sesat dan tidak akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Jadi begitu pentingnya kita mengikuti petunjuk ini, Bapak, Ibu yang sama dimuliakan Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti petunjuk, walaupun sekolah kita tinggi, sampai bisa tidur di atas buku, ini kan orang menunjukkan orang berpendidikan tinggi, pembaca, tidur dia sama dengan pohon yang suci, manusia suci, ditindis dengan batu-batu yang berat, mengalami guncangan, mengalami stres, mengalami depresi, mengalami macam-macam penyakit-penyakit kejiwaan lainnya. Sehingga bisa tiba-tiba mengalami dua ekstrim. Ekstrim tidak bisa berbicara, diam terus, atau ekstrim agresif bisa membahayakan nyawa orang lain. Bisa bersifat depresif. Bisa juga bersifat opresif. Pokoknya bisa mengalami berbagai macam penyakit jiwa, bahkan tiba-tiba kita dengarkan berita, dianya bunuh diri. Jadi ini adalah ilustrasi yang sangat bagus. Sekolah tinggi-tinggi, tapi jiwa tidak terhubung dengan yang maha tinggi, maka kemudian seperti ditindih dengan batu yang berat. Maka Al-Quran mengatakan, waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling, man a'rada berpaling, an dzikri dari peringatanku. Apa itu peringatanku? Kitab suci Al-Quran yang tertulis dan kitab suci Al-Quran yang berbentuk manusia. Waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada peringatanku, kitab suciku, apa kata Allah? Fa inna lahu, maka sungguhnya baginya ma'isyatan, menjalani kehidupan ini. Ma'isyah itu secara harfiah penghidupan, mata pencarian. Dongkak yang sempit, ya, selalu tidak cukup. Dongkak. Ya, jadi Allah mengatakan, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh yang bersangkutan menjalani kehidupannya dengan sempit. Sempit tadi seperti ditindih batu. Semuanya sudah ada. Pergaulannya luas, mengglobal. Kan begitu. Ya, harta kekayaannya ada di mana-mana. Ya, kedudukannya semua organisasi ada namanya di sana. Institusi ada namanya. Tetapi mereka merasa sempit. Mereka merasa sangat-sangat, selalu merasa tidak cukup. Allah mengatakan ma'isyatan dongkak, kehidupannya terasa sempit, dan Allah mengatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan mereka. Kami akan mengumpulkan mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nantinya. Hari kiamat di sini bisa bermakna akhir zaman, bisa juga bermakna setelah kiamat dunia. Dikumpulkan sebagai apa? A'ma, sebagai orang buta. Bapak Ibu sekalian yang ikut pengajian dari awal, ingat surat 17 ayat 71 lagi. 71 dan 72. Muncul lagi di sini kata a'ma. Ya, jadi makanya ingat kembali, ya, ingat surat 17 ayat 71 72. Ya. Surat 17 71 72. Ya, sebelum kita kembali ke 71 72, mari kita lihat dulu ayat berikutnya. Ya.
buta. Ini Toha 125 ini berikutnya. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal di dunia aku dapat melihat. Di akhirat dikumpulkan sebagai orang buta, padahal di dunia dalam keadaan melek, bisa melihat. Ayatnya, Qala. Ingat tadi ayat sebelumnya, mereka dikumpulkan di akhirat, a'ma sebagai orang buta, maka dia protes. Dia berkata, Qala, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma. Kenapa kamu mengumpulkan di akhirat dalam keadaan a'ma buta? Wakad, padahal sungguh kuntu di dunia. Dulu di dunia basira aku melihat. Coba. Dia berkata, Qala Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma. Kenapa kamu kumpulkan aku di pada masyar dalam keadaan a'ma buta? Wakad, dan sungguh kuntu dulu di dunia basira aku melihat. Mata saya bagus. Bahkan pakai kacamata pun tidak. A'ma, saya tidak buta di dunia. Kenapa kamu kumpulkan aku sekarang dalam keadaan buta? Coba, masih ingat 17, 71, 72. Kalau enggak kita ke sana. Ya. 17. Ya. 71, 72. Allah berfirman, Yauma nada'u kullu unasin bi imamihim. Jadi di sini ada kata bi imamihim. Ya. Jadi kata dasarnya adalah imam. Dari sini. Imam. Ya. Bi tambahan, him tambahan, domir. Bi namanya huruf jar. Him namanya domir. Jadi aslinya adalah imam. Ya. Yaum pada saat itu nada'u kami panggil kullu unasin tiap kelompok manusia bi imamihim dengan imamnya masing-masing. Ada yang datang berkumpul bersama dengan Nabi Harun. Ada yang datang berkumpul bersama dengan Samiri. Kenapa? Bi imamihim dengan imamnya masing-masing. Baru kemudian dibawa, kita cepat. Dibawa ini 72. Allah tiba-tiba mengatakan, "Wa man kana fi hadhihi a'ma." Siapa yang di dunia ini buta? Buta. Tadi sama tulisannya, a'ma. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat juga dia buta. Ya. Nah, ini sama tadi tulisannya Pak Bu sekalian. Ini a'ma, nih a'ma. Ya. Ayat sebelumnya juga Bapak bisa lihat. Ya, ayat sebelumnya juga. Ya, ini. Tadi. Ya. Ini a'ma juga sama tulisannya. Ya. Tidak ada bedanya. Coba lihat. Ya. A'ma. Jadi tulisannya persis sama. Ya. Tidak ada bedanya. A'ma, ini a'ma. Allah mengatakan wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Coba kaitkan dengan imam di sini. Ya, apa artinya? Berarti yang disebut dengan buta di sini adalah waktunya habis di dunia tetapi tidak digunakan mencari imamnya yang sesungguhnya. Yang mendapatkan justifikasi, endorsement, pembenaran surat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mencari, tidak menggunakan akal pikirannya, indera keenamnya untuk mencari itu, maka diperlakukan sebagai orang buta. Maka dikatakan siapa di dunia ini buta, yaitu tidak berhasil menemukan pemimpinnya yang benar, manusia suci, maka di akhirat dia dihitung buta juga. Coba kita lihat. Pernyataan daripada ayat tadi. Tiba-tiba dia mengatakan, Rabbi, bukan aku dalam keadaan buta, padahal di dunia aku adalah melihat. Melihat matanya, tetapi tidak melihat mata hatinya. Melihat matanya, tapi akal pikirannya tidak pernah digunakan semaksimal mungkin. Jemaah sekalian berbahagia, semuanya ada dalam Al-Quran. Ya. Qala, Allah berfirman kepada mereka yang dikumpulkan dalam keadaan buta. Menjelaskan kenapa kamu dikumpulkan di pada masyar dalam keadaan buta. Allah mengatakan, kadzalika, begitulah. Begitulah. Artinya apa? Sebabnya adalah atatka telah datang kepadamu. Kaknya ini kepada yang buta tadi. Atatka telah datang kepadamu ayatina, ayatuna, ayat-ayat kami. Ayat kami di situ apa? Tanda-tanda kebesaran kami, terutama di dalam kitab suci dan di dalam manusia suci. Telah datang ayat-ayat kami. Datang orangnya, datang manusianya, datang kitab sucinya. Fanasitaha, tapi kamu melupakannya.
Makanya tadi yang lupa itu adalah manusia yang tidak ikut kepada Adam yang suci. Kan tadi ada nasia. Nasia, kamu melupakannya. Kamu sibuk dengan urusan-urusan pribadi dan kelompokmu saja. Kamu sibuk untuk belajar dan belajar masalah-masalah yang berkaitan dengan keterampilan duniawi, tapi tidak pernah meluangkan waktu untuk mencari kebenaran dari Al-Quran. Fanasitaha, kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka begitulah juga kalian pada hari ini dibangkitkan dalam keadaan dilupakan juga oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, ini kan mengerikan Pak, ini nanti di akhirat. Ini bukan perkara kecil ini Pak, ini informasi dari Allah. Ini bukan saya menyampaikan, ini Allah Subhanahu wa taala berkata-kata kepada kita. Jadi ini adalah informasi yang paling akurat dari akhirat. Bahwa nanti di akhirat kita akan dilupakan. Bayangkan Pak, kalau kita dicampakkan di akhirat. Kita diterlantarkan di akhirat. Kita tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dunia kita tidak memperhatikan ayat-ayatnya, tidak memperhatikan kitab sucinya, baik kitab suci yang berbicara ataupun kitab sucinya yang bertuliskan. Baik Al-Qur'an yang samit ataupun Al-Qur'an yang natik. Wa kadzalika yauma tunsa. Nah, cuma sekali berbahagia orang yang melupakan Allah dan mencari dunia saya tidak mencapai kebahagiaan. Semakin banyak catatan-catatan, semakin pusing kepalanya. Apa sebabnya? Karena dia coba memikul semuanya dalam jiwanya, lupa kalau jiwanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak cocok ini disimpan dalam jiwa. Coba kalau jam tangan disimpan di kepala kan tidak cocok Bapak Ibu sekalian. Coba kalau sepatu kita pasang di tangan kan tidak cocok. Begitu juga kalau catatan-catatan tentang dunia kita, harta benda kita, pangkat dan jabatan kita simpan di dalam hati, tidak cocok. Akan menjadi beban bagi kita, menjadi stres. Wa kadzalika najzi man asrafa. Begitulah kata Tuhan juga. Najzi, kami akan berikan balasan kepada siapa? Man asrafa, yang telah berbuat melampaui batas. Asrafa itu israf. Makanya ada doa Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana. Itu ada israf. Ya, asrafa ini kata kerjanya. Ya. Bentuk apa? Masdarnya israf. Jadi Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan israfana fi amrina. Perbuatan-perbuatan kami, urusan kami yang melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Sampai lupa ingat kepadamu, ya Allah. Lupa ingat kepada kitab sucimu, ya Allah. Lupa ingat kepada manusia sucimu, ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzalika najzi man asrafa walam yu'min bi ayatina. Dan karena dia berbuat melampaui batas, lam yu'min bi ayati rabbih. Mereka tidak pernah mau percaya, tidak mau beriman kepada ayat-ayat daripada Tuhannya. Nah, jemaah sekalian, karena mereka tidak mau ingat, tidak mau beriman kepada ayat Tuhannya, apa kata Allah? Wala adzabul akhirati asyaddu abqa. Maka benar-benar, ini dalamnya taukid namanya, pasti benar-benar baginya nanti di akhirat adalah azab akhirat yang asyaddu, lebih keras, wa abqa, dan kekal. Ya. Maka jemaah sekalian, pertanyaan tadi pagi, apakah kita bisa keluar dari api neraka? Kalau kita lihat ini kata-katanya abqa, kekal. Ya. Wala adzabul akhirah, ini berbicara secara umum. Benar-benar azab akhirat itu jauh lebih keras daripada dunia, dan abqa, dan kekal. Wa abqa. Jemaah sekalian berbahagia, lihatlah orang-orang terdahulu. Bisa memfokuskan perhatiannya, pikirannya, jiwanya pada membuat bangunan seperti ini. Ini bukan kerja gampang pada saat itu dengan alat-alat yang belum secanggih sekarang. Gunung dipahat-pahat, dirubah menjadi karya arsitektur yang sangat indah seperti ini. Dengan profil-profil yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat detil, yang sangat rinci. Allah mengatakan, afalam yahdilahum. Apakah manusia tidak tertuntun? Afalam, apakah belum tertuntun mereka itu untuk menyaksikan, untuk melihat bukti-bukti masa lalu? Betapa banyak ahlakna yang telah kami binasakan. Kaum-kaum qablahum minal quruni, sebelum mereka. Sebelum mereka sudah banyak peradaban-peradaban, umat-umat. Cobalah kata Allah, yamshuna fi masakinihim. Mereka bisa berjalan
di bekas-bekas tempat tinggal mereka, peradaban besar itu. Yang orangnya sudah tidak ada, tapi bangunannya masih ada. Coba bayangkan, bangunannya ada, orangnya nggak kekal. Jadi pendapat mengatakan bahwa ya sabu'an namalau akhlada itu tidak benar. Ya, barangnya ada, orangnya sudah tidak ada. Maka Allah mengatakan yamshuna fi masa, mereka bisa berjalan di atas tempat-tempat tinggal mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan kemudahan teknologi informasi sekarang, kita bisa pergi ke bekas-bekas itu semuanya tanpa mengeluarkan uang yang banyak. Cukup dengan membayar jaringan internet saja, kuota, kita sudah bisa menyaksikan bekas-bekas peradaban mereka seperti yang kita jadikan ilustrasi tadi. Inna fi dzalika laayatin. Tapi bagi orang-orang yang ulin nuha itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan, memiliki akal pikirannya tembus beyond alam dunia, maka pada kejadian umat-umat itu ada tanda laayatin. Inna fi dzalika laayatin lilina. Pada yang demikian itu ada tanda kebesaran Allah bagi mereka yang memiliki an-nuha, kemampuan untuk menembus sekat-sekat alam dunia. Jemaah sekalian bahagia, sudah banyak dosa manusia sejak zaman Nabi Muhammad kita sampai sekarang. Bahkan banyak orang yang seperti cucunya Nabi pun dibunuh dengan sangat-sangat sadis. Tapi kenapa kan ada yang sudah dengan kalimatun sabakat. Kalimatun sabakat itu dia akan datang nanti, pusat perjuangannya adalah Al-Quds. Karena Al-Quds itu sekarang kita saksikan menjadi barometer kepalsuan dan keaslian. Barometer kebatilan dan kebenaran. Siapa yang tidak berpihak kepada Al-Quds, kalau dia mengaku Islam adalah kepalsuan, bukan keaslian. Siapa yang tidak berpihak kepada Al-Quds, kalau dia mengaku pelaku pencari kebenaran, maka dia bukan pencari kebenaran sejati. Dia adalah pelaku kebatilan. Barometer zaman akhir adalah Al-Quds. Dan ini kita sudah bahas pada saat membaca surat Al-Isra juga. Ayat-ayat awal setelah ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdi. Tiba-tiba berbicara tentang ini. Dan sekarang kita menyaksikan kejadian ini. Ya. Dan di akhir Ramadan ini, jemaah sekalian, sebagian besar manusia di dunia mencoba menunjukkan bahwa yang terjadi sekarang di Al-Quds adalah demo di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Coba kita lihat 1 dan 9. Allah mengatakan, walaula kalimatun sabakat. Jadi ingat tadi, kalimat adalah orang. Jadi seandainya tidak ada orang terakhir yang Allah simpan. Walaula kalimatun sabakat. Ingat pembahasan kita sebelumnya di surat Al-Kahfi tentang Zulkarnain. Tentang hubungan antara Nabi Musa di alam dunia, alam bawah, dengan Nabi Khidir di alam atas. Ingat apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi, bisa hidup di dalam gua selama 300-an tahun. Walaula kalimatun sabaqah. Seandainya bukan karena ada kalimat, masih ada satu lagi kalimat. Kalimat itu tunggal. Yang masih tersisa min rabbika dari Tuhanmu, lakana lizanan wa ajallum sama. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukuman kepada mereka. Ya. Laula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizama. Niscaya sudah melekat itu hukuman kepada perbuatan mereka. Tetapi Allah ada kalimatun sabaqat, maka Allah berikan namanya ajalan musamma. Ada waktu tertentu yang Allah tentukan kapan kalimatun sabaqat itu datang. Kita ikut atau tidak ikut, dia akan datang. Karena sudah menjadi kalimatun sabaqat. Kita percaya atau tidak percaya, dia tetap ada. Maka jemaah sekalian, pembahasan Al-Quran cuma meminta kita, di mana kalian berdiri. Berdiri atau tidak berdiri, pasti akan terjadi. Kenapa? Karena itu adalah merupakan ketetapan Allah SWT dalam kaitannya dengan bumi dan alam semestanya ini. Nah, di dalam penantian itu dibutuhkan namanya kesabaran. Dibutuhkan itu di sepanjang Nabi menyampaikan informasi itu bahkan akan ada nanti di akhir zaman. Seandainya waktu tersisa
sehari lagi pasti Allah akan panjangkan sampai kalimatun sabakat itu datang. Nah, sebelum datang itu kamu akan menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan di sekitar kamu. Maka sambil berjuang menanti kalimatun sabakat itu, fasbir, bersabarlah. Ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa. Maka kuncinya adalah fasbir, bersabarlah. Dan puasa ini adalah sebetulnya kaitannya dengan Ramadan agar kita bisa bersabar. Jadi Ramadan, Al-Quran sebetulnya adalah satu paket dengan penantian. Fasbir ala ma yaqulun. Nabi mengatakan bahwa asyamu nisfus sabri. Nabi juga mengatakan bahwa syahrul Ramadan adalah syahrus sabar, bulannya sabar. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi, apa yang mereka katakan macam-macam. Sesatlah, inilah, itulah macam-macam. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbik. Sebaliknya bertasbihlah dengan terus memuji nama Tuhanmu. Qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Bapak Ibu lihat di dalam ayat ini, yang namanya terbit matahari, tepat terbenam matahari itu ghurub ini, ghurub. Ya. Ghurub ini adalah terbenamnya matahari. Ini ghurub, terbenamnya. Ingat kata maghrib. Maghrib tempat terbenamnya. Kondisi terbenamnya matahari ghurub. Jadi pada saat matahari pas hilang dari horizon bagian barat, namanya ghurub. Tempatnya namanya maghrib. Waktunya namanya maghrib. Tetapi sampai kapankah kita berpuasa? Atimus syama ilal lail. Tidak dikatakan atimus syama ilal ghurub. Bukan. Atimus syama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam. Wa min ana lail. Baru masuk malam. Dan di sebagian waktu malam juga pasabih, bertasbihlah. Ya. Begitu juga wa atrafan nahar, di ujung-ujung siang. Di awal pagi dan menjelang tutup siang seperti sekarang. La'alla katarda, mudah-mudahan dengan itu kita lakukan Allah reda dengan kita. Apa artinya reda? Menerima keberdirian kita di bawah pohon yang suci. Menerima bahwa kita menanti kalimatun sabakat sebagai bukti keberimanan kita, rangkaian hablullah yang diturunkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita sampai terakhir akhir zaman. La'alla katarda, mudah-mudahan dengan begitu kamu redho. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Saya bacakan dulu doa atau ada yang saya bacakan dulu. Saya bacakan dulu pertanyaan atau ada yang minta didoakan, Ustadz? Yang mana dulu? Pertanyaan dulu, pertanyaan. Pertama, pertanyaan dari Pak Anandito. Salam, izin bertanya, apakah syajarah khuldi ini sama dengan syajarah mal'unah dalam Quran surat Al-Isra ayat 80, Ustaz? Demikian. Jawabannya sama. Jawabannya sama. Berikutnya lagi. Ya, dari Bu Ayo, bukan dari mal'unah itu artinya dilaknat. Pohon yang kalau kita berlindung padanya dilaknat. Pertanyaan dari Pak Muhammad Nawawi, siapa samirinya pengikut kaum Nabi Muhammad SAW? Ini terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW kepada Imam Ali, yaitu kedudukanmu di sisiku seperti Harun di sisi Musa. Demikian, Ustaz. Jawabannya adalah Allah memberikan kepada kita semuanya akal pikiran untuk mencari. Kebenaran tidak boleh disebutkan, tapi harus dicari. Berikutnya lagi. Selanjutnya dari Ibu Ratna Gali. Salam Ustadz, bagaimana jika kita mengakui imam zaman kita, tetapi pikiran kita, perbuatan kita masih belentang-belentong. Kadang selaras, kadang tidak selaras dengan imam. Nanti dibangkitkan bersama siapa, Ustadz? Demikian, Ustadz. Dibangkitkan bersama dengan orang suci. Dengan catatan ada usaha terus-menerus memperbaiki diri. Justru karena kita belentang-belontong itulah maka kita disebut dengan Adam yang berdosa. Makanya
Makanya kita perlu berwilayah. Ya, kalau tidak, kita yang diwilayahi. Gitu. Kita perlu ikut kepada Nabi Musa karena kita adalah orang yang berdosa. Kalau kita orang suci, berikutnya lagi. Ini Bu Dokter yang didoain siapa? Kenapa Ustadz? Sudah habis pertanyaan? Sudah habis Ustadz. Berarti kita berdoa. Siapa tadi yang mau didoain? Yang mau didoain ini dari Mas Tony Indarto, mohon doa untuk almarhumah ibu mertua kami Haja Nurlia bin Zainal Abu Bakar, wafat hari ini di Jakarta, Ustaz. Baik Mas sekalian, kita pertama-tama turut berduka cita kepada Mas Tony Indarto yang telah kehilangan ibu mertuanya, yaitu almarhumah Haja Nurlia bin Zainal Abu Bakar. Kita ikut prihatin, kita ikut berduka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Dan mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT, diampunkan segala dosa dan khilafnya, dilapangkan kuburannya, dibukakan pintu-pintu langit, ditinggikan derajatnya, dan dimasukkan ke dalam golongan para nabi dan rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syikal karim wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila almarhumah Ibu Nurlia binti Zainal Abu Bakar. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, dengan keberkahan ayat-ayat Al-Quran yang kami baca dan keberkahan manusia-manusia tulus yang bersama dengan kami pada sore hari ini, Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan almarhumah. Terimalah almarhumah di sisimu, bukalah pintu-pintu langit dari sisimu ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan kesalahannya, maafkanlah segala khilaf dan alpanya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi dan rasul. Dan ya Allah Tuhan kami, jadikanlah anak-anak keturunan yang ditinggalkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah amal ibadah almarhumah yang ditinggalkan menjadi amal jariah bagi almarhumah. Dan ya Allah Tuhan kami, berikanlah sifat-sifat ikhlas, sabar dan tawakal kepada anggota keluarga besar yang ditinggalkan. Dan ya Allah Tuhan kami, siapa saja di antara kami yang kelak akan kamu susulkan kepada almarhumah, maka ya Allah Tuhan kami, susulkanlah kami dalam keadaan ma'al abrar ya Allah Tuhan kami, husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah ya Allah Tuhan kami. Allahumma ya Allah, terimalah doa dan permintaan kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alafu minkum. Terima kasih banyak atas kehadiran partisipasi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.